Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Sofa Fitria Amalia. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua ya? Ya, kalian harus menjaga kesehatan. Terutama ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Kalian juga perlu mematuhi protokol kesehatan ya. Ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang cerita fiksi. Disimak ya penjelasannya Bu Guru. Tapi sebelumnya Bu Guru mau bertanya, kalian pernah tidak membaca atau mendengar cerita Kancil dan Buaya? Pasti pernah kan? Nah, masih ingat tidak dengan ceritanya? Nah, anak-anak, cerita Kancil dan Buaya, ya ini merupakan salah satu contoh dari cerita fiksi. Ya, jadi sebenarnya kalian sudah pernah membaca cerita fiksi loh. Apa itu cerita fiksi? Fiksi artinya khayalan atau imajinasi. Jadi, cerita fiksi adalah suatu karya sastra yang berisi cerita rekaan atau khayalan pengarang. Jadi, begini anak-anak maksudnya. Jadi, cerita fiksi adalah cerita yang berdasarkan imajinasi pengarangnya atau penulisnya, ya. Jadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi atau yang diceritakan di dalam cerita fiksi itu peristiwa yang tidak benar-benar terjadi, ya. Jadi ceritanya itu hanya khayalan atau imajinasi dari si pengarang atau si penulis cerita. Lalu, apa bedanya cerita fiksi dengan cerita lainnya? Jadi, cerita fiksi itu ada ciri-cirinya. Nah, apa saja itu Bu Guru? Ya, ciri-ciri cerita fiksi yaitu yang pertama, cerita rekaan atau khayalan yang ditulis oleh pengarang. Tadi sudah Bu Guru jelaskan sebelumnya ya, kalau cerita fiksi itu adalah cerita rekaan atau khayalan atau imajinasi yang ditulis oleh pengarang. Kemudian, cerita fiksi bertujuan untuk menghibur pembaca. Jadi pembaca akan terhibur setelah membaca cerita fiksi yang ditulis oleh pengarang. Kemudian ciri yang ketiga adalah cerita fiksi ditulis dengan menggunakan bahasa yang komunikatif atau mudah dipahami pembaca. Jadi bahasanya itu tidak terlalu baku ya, supaya mudah dipahami, karena kan tujuannya, kembali lagi ke tujuan ya, tujuannya untuk menghibur pembaca. Oke, next selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur intrinsik dalam cerita fiksi. Ya, ada beberapa unsur ya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tema. Tema adalah gagasan dasar yang terkandung dalam sebuah cerita. Jadi tema inilah yang dijadikan dasar untuk menulis sebuah cerita. Contoh tema, misalnya tema tentang perjuangan, tema tentang kasih sayang, atau tema tentang keberanian. Ya, next selanjutnya adalah unsur tokoh. Tokoh itu adalah pelaku dalam cerita. Ya, tokoh memiliki watak atau karakter yang disebut dengan penokohan. Selanjutnya, alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi, rangkaian cerita dari awal cerita hingga cerita itu selesai itu disebut dengan alur. Kemudian ya, unsur yang keempat, unsur latar. Latar terbagi menjadi 3, yaitu tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Oke, unsur yang terakhir yaitu tentang amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Jadi pesan-pesan inilah yang bisa dijadikan pelajaran untuk pembaca. Nah, anak-anak, untuk cerita fiksi sendiri ya terbagi menjadi beberapa jenis. Apa saja itu? Ya, ada yang disebut dengan mite atau mitos, kemudian fabel, legenda, sage, cerita jenaka, cerpen, dan juga novel. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu secara jelas ya. Jadi kalian menyimak video ini sampai selesai ya. Oke, kita mulai dari mitos. Mitos adalah cerita yang berhubungan dengan hal gaib seperti dewa, tentang dewi, tentang peri ya. Nah,
Contohnya adalah contoh judul dari cerita fiksi berjenis mite adalah Ratu Pantai Selatan, Dewi Sri dan Nyi Roro Kidul. Nah, ini fabel. Fabel mungkin sudah tidak asing ya buat kita, ya. Fabel adalah cerita dengan tokoh-tokoh binatang yang diceritakan hidup seperti manusia. Jadi binatang-binatangnya itu bisa berbicara misalnya. Nah, contohnya apa? Contoh cerita fabel. Kancil dan buaya, kelinci dan siput, semut dan merpati. Nah, selanjutnya cerita legenda. Cerita legenda adalah cerita yang mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau daerah. Pasti ya, daerah atau tempat, suatu tempat itu pasti ada ceritanya. Ya, asal usulnya itu bagaimana itu pasti ada. Nah, contoh dari judul cerita legenda adalah Rawa Pening, kemudian Gunung Tangkuban Perahu, dan Asal Muasal Danau Toba. Sebenarnya judulnya masih banyak sekali, apalagi Indonesia adalah negara yang luas, ya kan? Pasti cerita-cerita legenda yang ada di Indonesia itu pasti banyak sekali. Nah, ini yang Bu Guru tulis ini hanya beberapa saja. Ini hanya contoh saja ya. Nah, tadi kita sudah bahas tentang fabel, tentang legenda, tentang mitos. Nah, sekarang kita akan bahas tentang sage. Ya, sage. Sage adalah cerita yang mengandung lagi ya. Mengandung unsur kepahlawanan. Ya, berarti ada sikap heroik kepahlawanan. Ya, contohnya apa Bu Guru? Contoh cerita sage, contohnya adalah Jaka Tarub, Ken Arok, Lutung Kasarung. Nah, kalian sudah pernah baca belum ini cerita-ceritanya? Ya, kalau belum, kalian berusaha untuk baca ya. Coba cari-cari ceritanya, pasti ada. Atau mungkin di YouTube ya, di YouTube mungkin bisa kalian cari juga supaya ini kalian menjadi apa ya? Banyak tahu cerita-cerita fiksi yang ada di Indonesia. Oke, nah selanjutnya coba kalian perhatikan itu gambarnya. Kok itu gambarnya lucu ya? Iya, karena kali ini kita akan membahas tentang cerita jenaka. Cerita jenaka adalah cerita lucu ya. Jadi ceritanya itu isinya pasti lucu sekali yang sampai kita itu ingin tertawa. Oke. Jadi cerita jenaka adalah cerita pendek yang berisi kebodohan atau kecerdikan seseorang dan menimbulkan tawa bagi pembaca. Contohnya adalah Si Kabayan dari Sunda, Lebay Malang dari Sumatera, Pak Banjir dari Jawa. Nah, ini bisa loh kalian baca ya. Pasti kalian tertawa nanti kok setelah baca cerita-cerita ini. Nah, jenis cerita fiksi selanjutnya adalah cerpen. Cerpen itu singkatan dari cerita pendek, ya. Cerita pendek ya. Jadi cerpen adalah cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek, ya. Jadi tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan cerita itu. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah cerpen-cerpen anak pada majalah atau surat kabar, ya. Pasti kalian pernah baca kok cerpen, cerita pendek. Jadi cerita itu tidak terlalu panjang, tidak menghabiskan banyak waktu untuk menyelesaikan bacaannya. Nah, sekarang sampailah kita pada jenis cerita fiksi yang terakhir, yaitu novel. Ya, novel adalah cerita fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dan menonjolkan watak setiap tokoh. Jadi novel berbeda dengan cerpen, ya. Kalau cerpen tadi ceritanya pendek dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan cerita. Nah, tetapi untuk untuk novel itu ceritanya panjang dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikannya ya, karena memang di dalam ceritanya itu terdapat banyak rangkaian peristiwa-peristiwa dan juga mungkin ada beberapa konflik yang terjadi di antara tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita itu, sehingga memang novel ini ceritanya panjang dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikannya. Nah, sekarang contoh dari novel apa? Ya ini,
Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Ya, jadi ini adalah novel yang bestseller, yang sangat populer, yang terkenal, yang sangat menginspirasi juga. Bahkan ini novelnya ini sudah difilmkan anak-anak. Begitu ya. Jadi anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang apa? Kita belajar tentang cerita fiksi ya. Jadi kita sudah banyak sekali belajar. Kita belajar tentang pengertian cerita fiksi, kemudian unsur-unsurnya, ciri-cirinya, dan juga jenis-jenis dari cerita fiksi ya. Begitu ya anak-anak ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.